Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wabtalul yatama hatta idza balaghun nikaha fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilayhim amwalahum. Al-ayah. Wa qala rasulihil karim khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wa qala al-muallif wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi amin ya rabbal alamin. Al-Fatiha ila hawdri Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa furu'ihi wa usulihi wa ila jami'i ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i was salihin wa tabi'it tabi'in wal ulama al-amilin wal musannifin al-mukhlisin wa jami'al malaikatil muqarrabin khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wal Ghazali wal awliya tis'atil jawab wal mufassirin wal muhaqqiqin wal mutasawwifin wal arifin billahi rabbil alamin. Khususan pengarang kitab At-Tibyan fi Tafsir Ayatil Ahkam Kiai Haji Ahmad Nasrullah bin Abdul Rahim, pengarang kitab Rawai'ul Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam Syekh Ali As-Sabuni, pengarang kitab Syarah Al-Majmu' Syarah Muhadzab Syekh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, pengarang kitab Tafsir Al-Baghawi Syekh Mahmud bin Husain Al-Baghawi wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa furu'ihim wa usulihim wa farum rahimahumullah wa nafa'na bihim wa bi'ulumihim wa asrarihim. Al-Fatihah. Boleh amin. Bapak-bapak saudara-saudara rahimakumullah, langsung mawon halaman 46 kalau enggak salah, sababun nuzul atau sudah? Sababun nuzulnya sudah? Oh belum. Itu sudah terakhir Rusdan. Sekarang Israfan. Oke. Boleh reto iling sampai kalimat tafsir Al-Qur'annya fa in anastum minhum rusdan. Sekilas mereview malih orang-orang safeh, orang-orang yang tidak bisa membelanjakan dengan bagus, mengelola keuangannya dengan bagus. Kita yang sebagai kepala rumah tangga tidak boleh memberikan mereka siapapun itu dari sumber penghasilan kita, modal penghasilan kita, termasuk juga anak yatim. Harta anak yatim yang kita kelola, kita pegang, tidak boleh kita serahkan kepada mereka sampai mereka pinter. Caranya diuji dulu, sehingga ketika mereka kita uji sampai umur balik dan kita yakin, kita mantep bahwasanya mereka sudah rusdan itu pinter. Kemarin kita bahas apa saja dimaksud di situ. Kalau sudah, maka
Fadfa'u mongko bayaro balekno sapa sira kabeh ilaihim maring yatama amwalahum ing pira-pira bandane yatama wala takululan ojo mangan sapa sira kabeh ha ing amwalahum israfan kelawan berlebihan. Maksudnya al israfan iku apa mangan yang berlebihan itu apa? Al israf, kalimat israf utawi israf iku mujawazatul haddi, ngelewati batas, wal ifratu lan berlebihan fi syai'i lan fi syai'i ing dalam suwiji-wiji. Israf adalah sesuatu yang melewati batas, makan sak cukupe. Kalau berlebihan itu sudah masuk israf. Wasarafu wat tabzir, wasarafu lan berlebihan, wat tabzir lan berlebihan, membazirkan barang. Jadi boleh memakan, ikut makan harta punyanya anak yatim asal tidak berlebihan alias secukupnya, alias berdasarkan kebutuhan bukan keinginan. Termasuk kita bahas kemarin, bukan hanya harta anak yatim yang karena warisan, tetapi kita misalnya mohon maaf mengelola yayasan yang punya anak yatim, lebih baik kalau di ayat sebelumnya lebih baik dipisah. Iki misalnya posisi sebagai pengelola panti asuhan anak yatim, juga dia sebagai pengusaha, uangnya dipisah. Kalau bisa misalnya bikin akun rekening tersendiri sehingga terpisah, enak. Kalau terpaksa misalnya karena kurang, ikut makan boleh asal tidak berlebihan. Wabidaron lan cepet-cepet. Maksudnya bidaron di sini apa maknahu? Maknai bidaron iku mubadarotun cepet-cepet, ai musaroatun tegese cepet-cepet. Wal murad yang dimaksud iku ayusariu ing yen to cepet-cepet sapa wong fi akli malil yatimi ing dalem mangan bandane anak yatim. Khosyatan krana wedi ayak buro ing yen to cepet gedhe sapa yatim fayutolibu mongko banjur jaluk sapa yatim hu ing wong bihi kelawan mal. Jadi jangan sampai satu israfan berlebihan, utawa pingin menggunakan itu cepet-cepet engko entek ya wis entek. Apa yang jaluk apa maneh bandamu ya wis entek dipangan bareng. Ini juga nggak boleh. Mungkin lagi pengelolaan harta anak yatim juga termasuk. Kalau pengelolaan kampung insya Allah karena dana yang diputar nggak besar, nggak terlalu problem. Tapi kalau sudah yang berbentuk yayasan, kalau memang tidak butuh misalnya dana banyak, dana itu saldo berlebih karena yang nyumbang banyak, maka karena pingin cepat agar yang saldo ini tidak berlebih, digunakanlah untuk sesuatu yang mungkin berdasarkan pandangan kurang terlalu penting. Misalnya
beli mobil. Ini saya nggak ngomong untuk mobil dipakai pribadi ya, untuk beli mobil dipakai anak yatim yang hanya dipakai sesekali, itu ya kadang diperlukan, tapi diukur misalnya beli mobil sama nyewa yang hanya dipakai sesekali, pakai jalan-jalan anak yatim, apakah lebih manfaat yang nyewa karena cuma sesekali ataukah harus beli? Jangan sampai bidaron ini cepet-cepet saldonya cendang cepet habis, kelihatan nggak punya saldo, senyumbang ada lagi. Mohon maaf, ini hanya sekedar pandangan. Wabidaronan cepet-cepet ayak baru ingin to cepet gede sopo anak yatim yatama. Waman utawi sampate wong iku kana ana sapa man iku gonian sugih, falyastafif mongko becik menjaga diri sapa wong. Jika dia cukup kaya, lebih baik tidak perlu ngambil bagian dari hartanya anak yatim. Sama dengan pengelolaan wau, kalau memang dari penghasilan kerja atau kebetulan karena dia sebagai pengelola anak yatim yang awalnya ustadz kelas kampung akhirnya jadi kiai, undangannya banyak. Begitu undangannya banyak, posisi dia sebagai pengelola anak yatim dan posisi dia sebagai kiai itu kan agak rancu. Maka perlu dipisah, agar bukan karena khawatir harta kita masuk ke anak yatim, bukan, justru yang khawatir kita harta anak yatim masuk ke kita. Nek dateng karena memang posisinya Kiai Zainul Bahri misalnya, sebagai Kiai Zainul Bahri disalami templek, lah itu posisi sebagai Kiai Zainul. Tapi beda lagi kalau banitip dalmel ya lari-lari, nah itu beda lagi, berarti untuk anak yatim. Jika cukup, maka falyastafif mongko becik menjaga diri. Istafa maknanya istafa anis syai'. Istafa anis syai' iku kaffa anhu, mencegah anhu saking syai', wataro kalan ninggalno hu ing syai'. Jadi maksudnya falyastafif mongko becik menahan diri, alias ojo jemok-jemok, ojo megang-megang. Wahua utawi ista'afa iku ablagh luwe nemen min afa saking kalimat afa, ifah. Ka'annahu kaya Gusti Allah iku tolaba nuntut, minta sapa Gusti Allah ziyadatal ifati ing tambahi menjaga diri. Jadi falyastafif ini maksudnya menjaga diri itu benar-benar ojo sampai kecampur. Tapi karena falyastafif ini lebih kudu luwe hati-hati lagi. Tetapi waman utawi sapane wong iku kana ana sapa man iku fakiron fakir, kekurangan, falyakul mongko becik mangan sapa wong bil ma'rufi kelawan bil ma'rufi kelawan kang api. Kemarin saya gambarkan ma'ruf itu bagus dengan standar arafah, standar yang diketahui. Fa iza dafa'tum mongko tatkalane balekno sapa sira kabeh ilaihim maring yatama amwalahum ing pira-pira bandane yatama, fa asyidu mongko becik nyaksekno sapa sira alaihim ing atase yatama. Jadi kalau ketika menyerahkan harta anak yatim, lebih baik dipersaksikan,
Mungkin kalau pengelolaan harta anak yatim, panti asuhan, kalau memang mohon maaf ada dana dari departemen sosial, maksudnya cek gak ada, biar tidak ada kecurigaan, maka dibikinlah transparansi, pembukuannya transparan, maka tidak akan ada kecurigaan baik dari yang nyumbang maupun dari anak yatim maupun dari orang sekitarnya. Wa kafalan cukup billahi kelawan Gusti Allah apane hasiban zat kang ngitung. Ini ditutup malih kalian Gusti Allah. Kamu persaksikan kepada orang lain, tapi yang paling penting itu Gusti Allah. Kalau memang itu cukup, tidak perlu dipersaksikan, karena itu yang dikelola biar tidak menyebar. Misalnya ada harta anak yatim ini cek gak rumongso gak duwe bapak, maka ketika mengembalikan itu tidak diumumno. Fasi itu kan diumumno, atau ada satu orang, ada minimal 2-3 orang yang menyaksikan ini tak balekno, kok koyok ngono misale. Cukuplah Allah sebagai zat kang menghisab. Pun sababun nuzul, sebab-sebab turune ayat ini. Al ayat utawi ayat iku nazalat atau nuzilat dan turunaken fi Sabit bin Rifa'ah ing dalam kasusnya sahabat Sabit bin Rifa'ah, wa fi ammihi lan ing dalam pamane Sabit, wazalika utawi mengkono kasus nuzilat iku anna Rifa'ata sak temene Rifa'ah iku mata sedo sapa Rifa'ah, watarokalan ninggalaken sapa Rifa'ah ibnahu ing putrane Rifa'ah. Ini nek wong Jawa Rifa'ah ini jadi jenenge wong wedok. Di Arab itu tidak, Rifa'ah itu nama laki-laki. Nah, hikmah pun sebenarnya di Arab namanya laki. Jadi kalau di Indonesia mungkin salah kedaden, pokoknya ono tak marbuto dadi perempuan, padahal tidak. Ada nama-nama Arab laki-laki, Hamzah itu laki-laki, tapi ada tak marbutonya, Rifa'ah, hikmah, banyak. Ini contoh biar nggak kita salah kaprah. Pokoknya ono tak marbuto pasti perempuan. Ya, ini diantara nih, hanya sekedar selingan. Wataroka lan ninggalaken sapa Rifa'ah ibnahu ing putrane Rifa'ah sabitan sabitan rupane Sabit. Ibnahu rupane rupane Sabit. Wa huwa hale utawi Sabit atau ibnahu iku saghirun, cilik cek cilik. Faja'a mengko teka sapa ammuhu pamane Sabit ilan Nabi maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lan ngucap sapa matur sapa ammuhu lahu maring Kanjeng Nabi, anna bena akhi ing sak temene ponaan kula, anake dulur kula, sak temene ponaan kula iku yatimun, yatim, fi hijri ing dalam pangkon kula, alias dalam pemeliharaan kok koyok barang, pokoknya gitulah, dalam pokoknya fi hijri ing dalam pangkon kula, alias dalam naungan kula. Sama mongko utawi napa iku yahillu halal limaring kula min malihi saking bandane ibnu akhi.
Wa mata lan kapan adfa'u bangsulaken sapa kula balekaken kula ilahi maring ibnu akhi malahu ing bandane ibnu akhi. Ini pamannya duluris Rifa'ah alias pamane Sabit matur ten Kanjeng Nabi, Nabi kula nggak ada ponaan, yo nggak ada bondo. Apa yang boleh saya makan dari harta itu dan kapan saya harus menyerahkan? Maka turunlah ayat ini. Fa'anzala mengko nurunaken sapa Allah taala Gusti Allah taala hazihil ayat ing iki ayat wabtalul yatama ila akhirih. Yakni tegese ikhtabiru ngujiya sapa sira kabeh hum ing yatama fi uqulihim ing dalem akalnya yatama wa adyanihim lan agamane yatama wa huquqi amwalihim dan pira-pira hak hartanya yatama. Di antara hak hartanya yatama apa? Bayar zakat. Dia itu sudah bisa memilah enggak kalau hartanya sekian itu ada zakatnya, hak harta itu ada hak dan sebagainya. Dia mengelola hartanya bisa enggak, dia membayar zakatnya bisa enggak, nanti dibahas termasuk adyanihim, dia itu fasik atau tidak. Kalau dia fasik maka tidak boleh menurut mazhab Syafi'i untuk menyerahkan hartanya. Al-ahkam syar'iyah, pira-pira hukum yang berkaitan dengan syarat. Al-hukmu al-awwalu utawi hukum al-awwalu kang pertama. Ma utawi apa? Iku al-muradu kang den karepaken bis-sufaha iklawan pira-pira safeh fil ayati ing dalem ayat al-karimati kang mulya. Ikhtalafa berbeda pendapat sapa al-mufassirun ahli tafsir fil murad ing dalem kang den karepaken bisufaha kelawan pira-pira safeh fil ayat ing dalem ayat al-karimati kang mulya. Faqala mongko berpendapat sapa ba'dhum sebagiane mufassirun al murad kang utawi kang den karepaken bihi kelawan sufaha safe iku as-sibyanu arek bayi, anak bayi balita, wal auladu lan pira-pira anak asgharu kang cilik. Ada anak balita, sibyan sobi itu masih balita. Di atas balita 6 tahun itu sudah tidak disebut sobi, tidak disebut sebagai balita, tapi masuk anak kecil, auladus sighar allazina lam yaktamilu kang durung ganep apa rusduhum pintere aulad. Wahwa utawi iki pendapat iku mangkulun den nukil ani Zuhri saking Imam Az-Zuhri wa Ibnu Zaidin dan Ibnu Zaid. Imam Az-Zuhri itu kalau nggak salah gurunya Imam Malik, gurunya Imam Malik, Imam Az-Zuhri. Wa qala lan dawuh sapa ba'dhum sebagian mufassirun al murad utawi kang den karepaken bihi kelawan safi iku an-nisa'u pira-pira wong wadon. Ngapunten ibu-ibu, menurut sebagian yang dimaksud adalah para wanita, tapi tidak semua wanita yang al-musrifatu yang berlebih-lebihan. Wanita yang sopiholik itu safeh, tidak kan tadi dibahas jangan memberikan hartamu kepada orang safeh. Nah, anak kecil umum termasuk juga di sini para wanita yang sopiholik, yang gampang blonjoan. Sawaun podo
kunna ono sopo anisa iku azwajan statusnya sebagai istri au ummahatan utawa piro-piro ibu au banatan utawa anak. Para wanita baik itu istri, anak maupun ibu, ngapunten para ibu-ibu, kalau berlebihan, ini menurut pendapat ini loh ya, kalau berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta, terutama yang qawam, yang kiaman, yang merupakan pondasi atau sumber penghasilan, jangan diberikan. Wahua utawi iki pendapat iku mangkulun dan nukil an Mujahid saking Imam Mujahid wa Dhahak lan Imam Dhahak ahli tafsir, bukan dari sudut pandang ahli fikih. Ini generasi awal tabiin. Ahli fikih itu kan sudah tabiin. Ini generasi tabiin, langsung muridnya para sahabat. Wakilah lan den ucapaken al murad utawi kang den karepaken bihi kelawan sobi iku annisa'u pira-pira wong wadon wasibyan lan anak kecil. Wahua utawi iki pendapat iku qaulul hasani, pendapatnya ini kemungkinan lebih ke Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kemungkinan biasanya kalau utriko Hasan itu bisa Hasan bin Ali, bisa Hasan al-Basri, tapi kemungkinan besar ini karena pendapatnya ahli tafsir ini masih generasi sahabat atau tabiin. Wa Qatadah lan Imam Qatadah wa Ibnu Abbas lan Abdullah bin Abbas, satu generasi. Qala dawuh sapa At-Tabari Imam At-Tabari. Imam At-Tabari ini memberikan argumentasi dari sekian banyak perbedaan pendapat. Satu ini lagi, ini anak kecil, satu ini perempuan. Imam At-Tabari ahli tafsir, kitab tafsir At-Tabari memberikan gambaran, mengambil titik tengah. Innallaha jalla sana'uhu, satemene Gusti Allah jalla kang moho agung apa sana'uhu, pemujiane terhadap Gusti Allah iku ammama ngumumakan, memberikan kalimat umum, falam yakhussu mongko ora ngususaken sapa Gusti Allah safihan ing safih duna safihin duduk safih liyane. Di kalimat ini, kalimat wala tu'tus sufaha'u amwalakum, ini Allah menggunakan kalimat umum, alias safih itu banyak tingkatan, tidak disebutkan satu persatu sama Allah. Artinya apa? Artinya apa? Fa ghairu jaizin mongko ora wenang li ahadin maring salah sijine wong apa ayyuta ing yen to maringaken sapa ahad safihan ing ayyutia ing yen to maringaken sapa ahad safihan ing wong kang safeh malahu ing bandane ahad, baik sobiyan bocah cilik sohiron kang jin cilik sapa sobi kana ana sapa sobi au rajulan utawa wong lanang kabiron kang gedhe, baik zakaron lanang kana ana sapa rajul au unsa utawa wong wadon. Menurut Imam At-Tabari, kalimat ini umum, sufaha, artinya ini tidak ada batasan. Siapa saja yang masuk kalimat safeh
yang tidak bisa mengelola keuangannya, baik itu anak kecil maupun sudah dewasa, laki-laki maupun perempuan, tetap hukumnya safeh. Tidak boleh kita berikan harta sumber penghasilan kita kalau mengikuti ayat ini. Nah, kalau diberikan jajan boleh. Yang tidak boleh itu adalah uang yang merupakan sumber pokok keuangan tadi. Ojo sampai modali toko dilukno arek cilik bubar wis tokone bangkrut. Banyak beberapa kasus misalnya terlalu ngelos, anake dilos, bojone dilos, bubar usahane. Ini Al-Quran sudah ngatur dari dulu, wis diatur Pak. Cuma kadang-kadang mergo gak ngaji, kita ngapunten, tidak semua kita orang Islam itu gak jarang sing ngaji tafsir mendetail seperti ini, ngapunten. Kita kebanyakan sing kita kaji itu bukan salah, yo bab wudu sholat sampai detail sehingga sing gak podo disalahno. Sedangkan yang penting di Al-Quran banyak, bukan hanya bab wudu dan sholat, banyak yang perlu kita kaji. Di antaranya ini, orang Islam kalau menurut ayat ini kudu pinter dalam mengelola keuangan dan pinter dalam memberikan jajan terhadap anak maupun istri yang gak ikut kerja. Nek bojone melok kerja ya duit dhewe, gak masalah. Tapi kalau posisi hanya ibu rumah tangga diberikan harta los, bubar. Ini contoh. Wasafihu utawi safeh allazi la yajuzu kang ora wenang liwalihi maring waline safeh, kang orang wenang ayu tia ing yen to maringaken sapa wali hi ing safeh malahu ing bandani safeh. Huwa utawi safeh iku al mustahaqu kang berhak kang pantes al hajaro ing al hajaro ing den cegah. Bahasa sekarang di freeze, dibekukan. Orang yang layak untuk dibekukan hartanya. Nanti dibahas siapa saja sih yang pantas untuk dibekukan. Kemarin saya mencari bahasa yang tepat, al-hajru. Itu bingung. Apa ya pantas sih? Ternyata bahasa sekarang yang paling tepat itu dibekukan hartanya. Jadi kalau orang mempunyai dana yang banyak, anak yatim mempunyai harta sampai miliaran, maka hartanya berdasarkan keputusan negara dan sebagainya itu yang benar hartanya dibekukan, harta induknya. Nah, tapi bunganya atau kalau zaman sekarang kalau ditaruh di RDN atau apa, sharing profitnya tetap dicairkan. Cair hanya sharing profitnya untuk buat kehidupan sehari-hari, untuk makan, untuk kalau miliaran kan bisa untuk beli mobil, untuk beli dan sebagainya, tapi dari harta bukan harta induk. Nah, paling tepat mungkin bahasa yang al-hajro ing dibekukan. Kenapa bitadihi kelawan nyiak-nyiakaken safeh malahu ing bandani safeh wa fasatihi lan ngerusake safeh wa ifsatihi ngurusake safeh atau ngerusake bondo wa ifsatihi lan ngerusake safeh wa su'i tadbirihi lan eleki ngaturi safeh. Jadi anak kecil ini kalau posisi yatim berarti dia tidak bisa mengelola hartanya, lebih baik di freeze, dibekukan. Kemarin kalau saya contohkan, ditaruh agar kita sebagai walinya
tidak keceret-seret, paling waman ditaruh di bentuk yang low return low risk, RDN misalnya 6 sekian persen selama sekian tahun, jadi anak itu hanya cuma mengambil sharing profitnya. Kalau besar lah nek ngepres ya berarti nggak perlu sampai begitu pun. Al hukmu, aduh, jam 8:14. Oh, tambah satu hukum lagi. Waduh, banyak ya. Gak apa-apa, 1/4 jam lagi. Al hukmu utawi hukum atsani kang nomor 2. Hal yuhjaru ono toh den larang mengelola harta, atau bahasa saya, hal apakah dibekukan hartanya ala safihi ing atase wong kang safeh. Istadallah, ini contoh dibekukan harta. Kalau beberapa tahun kemarin mungkin jenengan yang pernah baca berita, ada harta koruptor atau harta yang dipakai yayasan untuk mengelola sesuatu tapi ternyata digunakan untuk pembiayaan teroris sama negara, itu dibekukan agar tidak digunakan untuk sesuatu yang membahayakan orang lain. Ini dibekukan di negara-negara besar, misalnya ada aset negara tertentu dibekukan agar tidak digunakan untuk membuat kerusakan negara lain. Ini contoh, uangnya dibekukan, bukan diambil paksa. Uangnya, dananya tetap ada, tetapi tidak bisa diambil. Karena beku tidak bisa dicairkan. Maka bahasa orang cair itu kalau biasa sesuatu yang sudah beku. Ini kalau perusahaan satu bayar kedua, ini sebenarnya uang itu sudah dibayarkan, tetapi belum bisa diambil karena masih beku, menunggu proses-proses selesai, baru ketika proses-proses ini selesai baru bisa cair. Uangnya sudah ada. Sama, ini uang yang sudah dibekukan. Safeh, apakah uangnya harus dibekukan? Istadalah, ini negara, mungkin yang lebih kecil bisa jadi walinya sendiri yang membekukan, boleh. Istadallah, berpendapat sopo al fuqaha'u ahli fikih bihazihil ayat, kelawan inilah ayat al karimati kang mulya, ala wujubil hajri ing atase wajibe membekukan, wajibe melarang mengelola harta, membekukan ala safihi ing atase wong kang safeh, li anna Allah taala krana sak temene Gusti Allah taala iku nahana nyegah sapa Gusti Allah na ing kita antaslimi sufahai, saking nyerahaken maring wong kang safeh amwalahum ing bandane safeh, hatta naknasa sehingga ngerti utawa marem ngerti sapa kita minhum saking safeh sufaha ar-rusda ing pinter, waya blughu lan sampai sapa sufaha sinnal amwal sapa yatama sinnal ihtilami ing umur ngimpi basah. Ayat ini jelas melarang kita. Kalau kita tetap nyerahno berarti kita dosa. Menahan harta mereka agar bisa jadi tidak kita kelola, tapi tidak kita berikan. Kalau dalam bentuk tanah, rumah itu kan nggak kita kelola, ya kita rawat, kita apakan, tapi tidak bisa kita rumah tanah iki nak wis taklukno
sertifikatnya lalu dijual dan sebagainya, itu kita dosa, gak sembarangan, berdosa bagi orang sing ngerti nek ponaane sing yatim itu belum cukup umur, belum pinter mengelola, kok langsung diserano, dosa Pak, walaupun niati api. Wal hajr utawi larangan atau membekukan harta iku ala anwa ini ngatasi piro-piro macam. Fatarotan mongko sesekali yakunu ono opo al hajaru iku al hajaru larangan lisugori krono cilik. Fa inna sugar mongko sak temene arek cilik iku qasirun nazari, pendek sudut pandangnya, maslubul ibarati kang terganggu fokusnya. Jadi ibarah itu kan dari kalimat wong lewat, orang mau lewat nyebrang itu kan kudu hati-hati, fokus kanan kiri, pandangan ke depan yo, tapi kudu ngeriting kanan kirinya dilihat. Anak kecil itu tidak itu, nek kepingin es krim ya wis es krim, gak didelok apa efeknya dan sebagainya, pokoknya es krim. Anak kecil kalau main game online ya wis fokusnya game online, gak ngerti yang lain-lain. Ini yang disebut maslubul ibarah, fokusnya, perhatiannya terganggu. Watarotan lan kadang-kadang yakunu ono opo al hajaru iku al hajaru dibagukan lil jununi mergo gendeng, mergo gila. Fa innal majnuna mongko sak temene wong kang gendeng iku faqidul ahliyati, hilang keahliane, hilang haknya, fil uqudi ing dalem pira-pira akad, li adamil akli krono ora anane akal. Orang yang gila itu tidak punya hak untuk melaksanakan transaksi. Kok ada orang ada mentransaksikan ono dodolan jual tanah dari orang gila, maka itu bisa dibatalkan berdasarkan hukum. Karena apa? Orang gila ketika gila tidak punya hak untuk melaksanakan transaksi. Hati-hati kalau lagi punya duit ingin beli tanah, ojo sampai tukunang wong gila. Bisa jadi, mohon maaf, ini bukan berarti nggak ada, walaupun sangat jarang terjadi. Karena gila itu tidak selalu gila yang parah. Ada orang yang gila itu koyoke bener. Ada orang itu koyoke ketoke bener, tapi rodok lewung. Nah itu bisa jadi. Ketika diajukan gugatan bisa jadi batal karena hukum. Terus wataratan nan kadang yakunu ono apa al hajaru iku al hajaru dibagukan lis safahi mergo safeh. Kalazi safeh itu apa? Kalazi kaya wong yubaziru kang memubazirkan sopos allazi al mala ing bondo, au yusi utawa ngelekaken sapa allazi atasarrufa ing belanjaaken fi malihi ing dalem bandane allazi linaksi aklihi mergo kurang akali wadinihi lan agamane. Ini dianu safeh itu bisa jadi orang yang bukan hanya tidak mampu mengelola uangnya, tetapi juga jika dia tidak bagus dalam agamanya, itu masuk safeh dan boleh di freeze, dibekukan hartanya. Misalnya ini mazhab Syafi'i,
Kalau mazhab Hanafi tidak ada masalah as-shalah fiddin. Jadi misalnya ada anak yatim, dia sudah mulai ngerti mengelola keuangannya, yo pinter arek iki, tapi kok sobo judi online misalnya, maka wali tidak boleh memberikan hartanya walaupun arek iki wis ngerti isok dagangan, isok dodolan, tapi dia ini fasik, tidak apa tadi bahasanya, naksui akli, tidak kurang akal dan agamanya. Terakhir, watarotanan kadang yakunu ono opal hajaru den fros iku al hajaru dan bekukan lil inflasi mergo bangkrut, kalazi koyok wong tuhi tukang meliputi opo aduyunu utang bihi kelawan alazi, orang yang terlalu banyak utang, wayaldi kulan sempit opo maluhu bandane alazi anwafa iha saking nyauri duyun, orang yang utangnya lebih banyak dibandingkan aset yang dia punya untuk bayar. Ini namanya bangkrut. Kita biasanya bangkrut itu bahasa kita orang yang rugi. Itu bukan bangkrut. Bangkrut itu yang sampai usahanya punya hutang banyak melebihi aset yang dia punyai. Faiza sa'ala mengkotot kalani jaluk nuntut sopo al-ghuroma'u wong kang ngutangi kreditor al-hakima ing hakim al-hajra ing membekukan alaihi ing atase muflis hujiro mongko den bekukan alaihi ing atase muflis. Ini pernah terjadi jika ternyata ada orang punya hutang yang banyak, para penghutang itu namanya apa, debitur atau apalah saya nggak ngerti, yang sing duwe yang punya uang itu bisa nuntut ke pengadilan agar dinyatakan pailit. Setelah dinyatakan pailit atau bangkrut baru dibekukan hartanya. Ini kalau kasus di Indonesia yang saya pernah tahu itu kasus ada pernah Prudensial pernah dituntut sama agensinya karena Prudensial belum bayar fee ke agensinya ini nuntut agar Prudensial dinyatakan pailit. Ini boleh untuk menuntut, tetapi apakah pengadilan memutuskan pailit dan dibekukan itu tergantung antara nilai utang dan nilai aset. Kalau asetnya itu berlebihan ya tidak boleh. Hakim memberikan keputusan, paling hakim memberikan putusan untuk segera membayar hutang itu. Tetapi ini bisa terjadi walaupun dalam kehidupan sehari-hari kita yang karena memang ngupleke cuma dana kecil, insya Allah tidak ada. Fakulu haula'i mongko utai saben-saben wong iku mang 4 yuhjaru den bekukan alaihim ing atase haula lil asbabi krono piro-piro sebab allati zakarna kang wis nutur sapa kita ha ing asbabun. Pas 8:30 monggo mbok menawi wonten pertanyaan. Ini mungkin jarang kita bahas tapi mungkin sering kita temui. Monggo. Mungkin saya awali lo
Udah masuk tapi pelan. Ceknya. Memang di sini kayaknya memang banyak problem yang hari ini tidak dilirik karena mungkin jangan bahas. Di sini ada ngomong sampai yang masuk perempuan. Memang kenyataannya seperti itu. Karena di sini perempuan maksudnya perempuan yang ditinggal mati suaminya. Nah ini problem sosial kita harus ditahan katanya yatim diomong lingkungan hari mereka ngomong di tapi pada kenyataannya di tengah jalan hidupnya tidak ada yang menolak itu. Nah ini kemudian apa yang harus dilakukan dan siapa yang harus melakukan untuk hal seperti itu. Awal memang ya mama nggak harus karena juga ini nggak saja harus jadi seperti itu gitu. Ya nyambut baik tapi namanya di tengah jalan kemudian ada perubahan pola hidup yang menjadikan gaya hidupnya sudah berubah, tidak bisa mengontrol, tidak bisa mengontrol. Cuman padahal di dalam hartanya itu sebagai besar adalah hartanya anak yatim yang notabene memang anaknya sendiri. Nah di sini bagaimana? Karena itu anaknya si ibu, walaupun secara waris anaknya belum diwariskan, di sana juga ibu juga punya. Tapi di Jawa, nek sebenarnya biasanya menjadi haknya ibu menjadi haknya ibunya. Nah itu problem yang harus sering berjalan kemudian sehingga masa dewasanya kalau belum sudah ketika dia dewasa dia cerita. Itu ilustrasi yang sering terjadi dan hari ini juga insya Allah juga masih di saudara-saudara saya. Ini kan, terima kasih. Ya kalau sebenarnya ngikuti aturannya Al-Quran, ya ngikuti aturan Al-Quran, maka yang mengelola harusnya paling ideal itu kan begitu sudah meninggal langsung dibagi. Cek jelas bandani mantan istri, bandani anak yatim itu berapa. Kalau ngikuti Al-Quran sebenarnya harusnya dikelola sama walinya. Walinya itu apa? Saudaranya laki-laki, saudara bapaknya, bukan saudara ibunya, saudara bapaknya. Ini yang mengelola dana itu, dana anak yatim ini bukan, kan sudah dipisah. Yang punya istrinya, mantan istrinya janda ini berapa, mungkin dipisah gono gininya dulu atau gimana. Harta anak yatim ini dikelola sama walinya yang ideal. Kalau memang walinya tidak bisa mengelola, dibekukan. Contoh dibekukan zaman sekarang paling gampang, masukkan deposito. Depositokan harta anak yatim ini freeze, udah aman. Berdasarkan Al-Quran itu hak, bukan hak, kewajiban wali, wajib loh, wajib, kewajiban walinya. Siapa walinya? Dulur lanang dulure bapake sing meninggal, bukan dari dulur ibuke. Tapi ini kasus di sini ngapunten ruwet, leres kondisi ya kalau orang sudah ditinggal mati sama suaminya itu kan janda, masih muda, duwike akeh. Akhirnya banyak orang baik kumbang-kumbang maupun bunga-bunga yang bertebaran untuk mengganggu.
wong lanang mergo iki sugih akhirnya diploroti duwike entek, itu bisa jadi terjadi. Atau teman-temannya podo wedoke, wah iki orang sedang galau dicedeki dijak blonjo terus kongkon ngebosi, bangkrut, bisa saja terjadi. Karena apa? Ya dia sudah tidak ada rem, nggak ada rem lagi. Rem sebenarnya adalah ya ini tadi agama. Nah kita ngapunten sudah banyak yang keluar dari jalur ini karena memang tidak pernah, jarang, sekali lagi karena kita jarang ngaji babakan ini. Kalau kita ngerti insya Allah aman, atau mungkin sama-sama curigai ya paling aman tadi. Engko tak serano waline misalnya sing bojone engko tak terone sampean iku amanah ta. Diserano waline pamane sing ngelola, engko pamane ya padha wae. Maka yang paling aman yaitu tadi di freeze, al-hajar, dibekukan, tidak dikelola. Dibekukan, benar-benar harta ini dibekukan berdasarkan hukum. Misalnya kalau memang berbentuk sertifikat tanah, ya wis sertifikat tanah itu disimpan rapat-rapat, mbuh ditaruh di mana, tetapi itu freeze sehingga tidak bisa dijual belikan kalau berupa tanah. Kalau berupa nominal uang, ya paling aman ditaruh deposito. Artinya ketika itu dibekukan, sementara hanya itu juga butuh, ada kebutuhan untuk yang butuh hidup dan sebagainya. Apakah memang logika dasarnya begini? Orang itu tanggungan kita, ngomong kita itu seluruh muslim, berkhusus doa awalnya. Artinya kebutuhan untuk anak yatim itu ketika ada kebutuhan ya jangan ambil kata itu. Ayo dicukupi kebutuhannya. Kalau anaknya masih belum balik. Iya. Begitu Pak katanya. Makasih. Ya kalau mungkin dalam bentuk deposito kan bisa ada bunganya atau sharing profit, itu bisa dipakai untuk menutupi kebutuhan. Nek gak cukup ya bener tadi. Ya waline juga sing kudu nyukupi. Yang pernah saya pernah ceritakan ketika saya di Syria itu walinya adiknya itu meninggal mempunyai warisan rumah. Rumah ini disewakan. Rumah tidak boleh dijual. Rumah ini disewakan. Uang sewa untuk anak yatim tadi. Itu ideal. Tanah sama, tanahnya disewakan. Uang sewa untuk anak yatim, bentuknya freeze, tetap tidak boleh ditransaksikan, tetapi ada manfaat profit. Ketika itu memang nggak ada nilai lebih tanggungan wali. Pun monggo. Nah ini juga termasuk hati-hati juga bagi mereka yang kumbang-kumbang nek ono yang pernah saya bahas juga ya. Ono janda kaya seneng sama sampean yang masih muda, wis ustad muda, ganteng, suaranya enak, disukai sama janda kaya. Janda kaya ini kayanya karena warisan suaminya. Hati-hati. Kenapa? Dikhawatirkan memakan harta anak yatim ini. Monggo. Ayo, monggo. Pakai. Ini. Seandainya pertanyaan tadi dibalik. Tadi seandainya kan sekarang yang dibahas kan ya bertemu dengan lama. Seandainya yang kaya itu mulai awal, mulai nol, yang itu si istrinya, dan sedangkan yang bapaknya atau ayahnya itu nggak kerja sama sekali atau dia jaga di rumah aja, dan yang meninggal itu kebetulan suaminya dan saudara-saudara suaminya teman baliknya, dan pastinya itu nggak ada yang istilahnya kata itu pun nggak ada. Pokoknya aktif dari keluarganya si perempuannya, gimana
Ya itu kan berarti hartanya si perempuan. Berarti nggak harus palingnya yang Iya nggak harus itu hartanya perempuan. Itu harta yang istrinya. Itu harta mutlak punya dia. Harta dia mutlak punya dia. Walinya ya nggak boleh ote-ote itu harta podo ambek ngerampas hartanya orang lain. Itu harta istrinya. Haknya dia murni. Mungkin bisa jadi istrinya itu kaya karena mengelola pinter, atau baik itu kaya punya warisan, istri ini punya harta yang besar. Itu ya nggak boleh ote-ote. berarti kan harus aku dia juga pada dari perempuan itu juga. Ya itu haknya si laki-laki, haknya perempuan itu, haknya mantan istri. Nah biasanya kalau dia bisa mempertahankan uang seperti itu, insya Allah dia pinter juga dalam mengelola keuangan. Insya Allah nggak perlu dikhawatirkan. Kalau kasus seperti itu nggak perlu dikhawatirkan. Yang dikhawatirkan justru istri awalnya ibu rumah tangga ibu rumah tangga beda kalau istri dagangan. Wong nek dagangan itu pinter ngitung. Tapi kalau istri ibu rumah tangga atau pegawai suaminya meninggal, pegawai sama pedagang beda. Pegawai itu tidak biasa ngitung. Pokoknya awal bulan dapat gaji untuk dintekno terserah. Tapi kalau pedagang itu sudah biasa ngitung. Istri pegawai punya warisan sedemikian banyak. Nah, ini beda lagi kasusnya. Tentu setelah dibagi gono gini, kalau zaman Indonesia itu dibagi gono gini. Oke, setelah dibagi gono gininya ditelusuri iki murni bandane bapake. Harta yang didapat sebelum menikah. Kalau setelah menikah kan dihitung lagi. Itu harta bersama, gono gini bahasa sekarang. Baru jadi sekilas mungkin harta itu harta yang ditinggal mati oleh sang suami misalnya itu terbagi dua. Ada harta murni harta suami, yaitu yang dia dapatkan dia punyai sebelum menikah karena waris atau apa. Itu dihitung harusnya. Setelah itu dia menikah. Ini namanya harta gono gini, harta bersama. Indonesia terutama, kalau di Arab sepertinya nggak ada harta gono gini, nggak ada, karena yang kerja laki-laki, murni, mutlak harta laki-laki. Di Indonesia ada harta gono gini, kenapa? Karena istri ikut bekerja, sehingga bareng-bareng mengelola keuangannya. Nah ini ketika suami meninggal dipisah dulu harta gono gininya. Baru akan muncullah harta warisnya. Setelah muncul keluar nominal harta warisnya dibagi lagi. Gitu. Di kampung saya dulu itu detil. Dulu, sekarang saya nggak tahu. Dulu saya ingat orang tua saya sampai dihitung ya, dikalkulasi. Lemari iki regane piro, dihitung. Nah kebetulan nanti yang ambil ini itu kan jelas nggak masalah, ini sudah ada kalkulasinya, ini bagianmu karena kamu ini aku ngambil lemari tapi nominalnya sekian, dihitung detil. Itu dulu, sekarang sepertinya menurun. Monggo, ada yang lain? Ini mungkin memang babakan rodok jarang kita bahas, tapi ini wajib kita tahu, wajib. Bu, kalau enggak nanti disempurnakan sama Ustaz Zen, babakan nanti yang safeh, yang orang yang tidak sampai sejauh mana orang itu dianggap safeh. Dalam jadi ar-rusdu itu bahasan itu kan ar-rusdu, pinter. Itu ada as-sholah fil mal, ada as-sholah fil din. Pinter mengelola keuangan juga pinter, artinya bagus agamanya.
Itu insya Allah di episode selanjutnya. Sekarang saking kula akhir wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih bisa istiqomah ngaji wa majelis yang luar biasa mubarak. Memang ruwet karena jarang dibahas. Kayaknya memang butuh lembaga yang memberikan pengawasan seperti itu, entah itu lembaga ormas atau negara. Ya tadi itu problemnya, ibu itu safenya di tengah-tengah. Dari sini kalau kemarin ojo rabi loro, kayaknya yang bakat dagang, sina lanang pinter dagang gini iso no rondo kok ndek anak yatim turun balik rabin kelolaan duit cek gak entek ngono lho. Sing bakat dagang gini iso iku ngono kaya. Sebab nek sampean nulungi anake tok ibuke keleleran, sampean tulungi ibu insyaallah anake juga terurus ngono lho masalah itu. Sing kudu sampeyan bakat dagang. Nek atase pekerja pabrik, pekerjaan lu aja macam-macam rabi ngono tambah kecelep engko tangkane arek yatim gak karo-karuan ku ya. Khusus sing ngandhe anak yatim jian, artinya sing durung balik. Alhamdulillah putra-putraku wis balik kabeh ngono lho. Wis cepak lho. Terus tinggal ngene kan. Jadi itu. Alhamdulillah kayaknya memang perlu di apa ya, di sering kita bicarakan di forum-forum, mungkin di kalangan Nahdi teman-teman tentang hal ini ya, karena banyak sekali contoh kasus ada saudara saya sendiri yang hari ini ibunya tidak pandai mengelola sehingga aset itu hampir habis. Ketika dulu meninggal ayahnya itu anaknya masih belum balik. Nah, ketika anaknya sudah balik hari ini aset itu sudah habis. Bukan mereka habiskan, tapi memang tidak pandai mengelola. Ini tadi itu contohkan benar. Asalnya memang cuma ibu rumah tangga, mencoba-coba untuk berdagang dan sebagainya. Tapi karena mungkin jari ini karena passionnya nggak ada bakat, ujung-ujungnya memang harta itu ludes. Nah, ini yang jadi problem. Terus bagaimana? Itu siapa? Nah ini menurut hukum memang wali, tapi ada program sosial. Engko nek melok-melok paman dan sebagainya dicibir sama masyarakat, karena masyarakat tidak semuanya, bahkan mungkin mayoritas tidak terlalu memahami tentang kewajiban wali itu tadi. Wali menjalankan kewajiban, ujung-ujungnya malah dicemooh orang, dikirane arep menguasai hartane arek yatim. Ibuke ngalor ngidul ngomong gak karo-karuan. Nah nih, iki akhirnya memang bener-bener bawang gowo agama iku padha karo nggawa geni. Dilaksanakno panas. Omongane wong panas, menyakitkan hati. Pasti menyakitkan hati. Bahkan bisa jadi digugat itu sama mantan istri itu. Soal seperti itu. Padahal tujuannya adalah untuk mengamankan itu. Yakin akan terjadi seperti itu hari ini. Bener-bener panas hari ini kita nyekeli agama itu, menjalankan itu. Ternyata di sini munculnya satu problem sosial. Ya, ini bukannya kita mungkin melarang uang penting kok warai di musuh uang. Ternyata bukan di situ. Hari ini yang ini nyata ini. Coba saya melakukan ini, pasti dilokno wong. Bahkan saya dulure dhewe dilokno sampean. Mau menjalankan apa yang ada di dalam perintah agama. Aduh, saya aja pikir-pikir ngelaksanakan kayak ngene iku. Wanita gak ya. Seandainya saya punya seperti itu, gak wani kayak ngono. Pasti dilokno wong akeh iki ngono. Ketika kita tahu si ibunya itu mungkin kurang pandai dalam mengelola aset itu tadi. Dan nyata, saya ngomong ini nyata. Ada gitu loh. Dan bukan orang jauh saya. Nyata habis itu. Ya. Ini memang perlu kita anu lah. Ini mungkin
baca tadi perlu ada sebuah kelembagaan. Nek wis negara atau lembaga yang turun tangan kan selesai, nggak terlalu banyak masalah di situ. Gitu loh. Itu yang problem ini ya. Kemudian problem yayasan dan sebagainya kalau yayasan kan memang bukan hartanya anak satu masalahnya itu kan. Ya itu. Situ banyak hal mungkin ke depan kita bisa terus dengungkan hal ini, kita bisa sosialisasikan kepada teman-teman semuanya biar tidak sampai banyak anak-anak yang terlantar gara-gara ditinggal mati bapaknya, karena undang-undang kita hari ini berbunyi ya hanya undang-undang itu gitu loh, sebatas mana itu enggak. Kayaknya yang paling cocok kan ini ono arek yatim wis bahasa pun duwe aset wae wis lebokno panti ya lho, wis dunyane beku kan. Sebenarnya dosa fasilitas kan ya. Wis lebokno panti ya lho wis. Ibu iki nyambut gawe. Hartanya dibagi iki lho hak ibu. Arek ibu iki nyambut gawe. Hartanya anak jarno meneng. Arek nang ndi? Delen panti. Hari ini banyak panti asuhan yang over dana. Dananya berlebih, gak ono sing diopeni. Contoh kecil di sini sekitar saya ada Mas Ito itu, kelebihan dana itu, sampai dolek-dolek, tak bisa, sampai dolek-dolek. Nah, siapa jaluk tolong mau ono arek sing gelem nang kene, sampai kelebihan dana. Karena banyak di antara kita yang itu modelnya itu cuci tangan. Yang penting aku wis peduli yatim, tak delek nang panti, wis melok nyumbang di selesai nggak mau tahu arek ikut budan yatim gopo wis karo wis. Itu kan model cuci tangan hari ini kan, ngono lho. Kena yatimnya kayak berkah. Wis macam ngono tok. Dadi sajane gak kepengin kayak arek yatim, kepengin cuci tangan. Kepengin cuci tangan tok dunjalno mari wis. Akhirnya banyak lembaga-lembaga itu yang over dana, kelebihan dana. Yang pengelolaannya benar ya, seperti contoh Mas Ito seperti itu. Dananya berlebih. Itu memang benar-benar untuk yayasan, artinya tidak ada profil pribadi di sana, pengurusnya berganti-ganti. Itu kelebihan dana. Artinya orang masukkan dana ke sana murni memang untuk anak yatim, bukan kepada individu, karena nggak ada yang satu orang yang ngelola. Terus ini kan pindik milik NU. Itu contoh ya lembaga seperti itu. Kayaknya itu memang tepat. Wis arek yatim tinggalannya akeh pokok nek durung balik wis sebut nuruna wis. Marang dunyane bekukan. Nah, ini mungkin satu solusi usulan saya pribadi. Nanti bisa kita viralkan seperti itu, engko dunyane wis kari-kari lah dibagi engko. Nanti arek balik wae seperti itu. Ibuke ben nyambut gawe utawa ibuke ngono sing pinter dagang wae ya. Ngono. Hai Za, sing ngene iki baru ketemu kan titik temunya kan. Artinya lah, kenapa kita harus boleh berbilangan di situ? Ojo diniati ku mau, ojo diniati mergo karep, mergo pingin. Tapi ada hal lain, itu yang dirasakan oleh Rasulullah kan. Rasulullah menikah berkali-kali kan ada misi dan misi gitu loh. Nah, saya pikir misi ini juga bagian dari misi hari ini gitu loh ya. Misi nulungi, wis podo santri ini, podo islami, tapi arek gak pinter nyambut gawe. Sementara bilo ya ason namanya pinter dagang, marno duit lakokno cek apik. Wis engko perjanjiannya ambek Bu Khotim wis sampe balik tok ae lho arek. Nek wis balik tak ganti tak ndolek. Lah kebetulan yang pinter dagang hari ini Cak Son ngono masalah gitu loh. Kalau saya kan mek pinter nyekolahno sertifikat ta. Tak tambah sekolah nek salah niku sertifikat. Demikian mungkin mau bari manfaat karena Allah yang bisa istiqomah kita ngaji hari ini. Al-Fatihah.